Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan beserta dengan kita. Firman kehidupan Sabtu 26 Maret 2022. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Yohanes 16 ayat 27. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita untuk memberangkatkan kita dalam setiap aktivitas kita pagi hari ini. Orang mau rela siap mengorbankan mutiara berharga dalam hidupnya karena cinta kasihnya yang sangat dalam bagi orang yang dikasihinya. Ibarat orang menunjukkan kasih setianya, misalnya orang Barat, orang Eropa mengungkapkan cinta kasih melalui bunga. Orang Batak melalui pengorbanan dan perjuangan jerih payah untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan anak-anak cucunya dan lain-lain, dan mungkin suku-suku lain juga menunjukkan bagaimana untuk menyatakan cinta kasihnya. Maka di saat Yesus akan mengakhiri semua rancangan Allah melalui kehadiran Yesus sebagai manusia, sebagai Mesias, ia melakukan semua pelayanannya. Bahkan dia disalibkan mati, mengorbankan dirinya sebagai persembahan untuk memperdamaikan kita. Dan dia bangkit serta naik ke sorga. Dan Allah akan mengutus penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Sebagaimana dalam Yohanes 16 ayat 4b dan seterusnya. Allah Bapa mengasihi murid-muridnya melalui Yesus Kristus karena mereka telah diutus dan Yesus datang dari Allah. Artinya karena mereka memang murid-murid Yesus, bukan seolah-olah kasih itu berawal dari pihak mereka, melainkan karena anugerahnya ia telah membentuk di dalam murid-muridnya dan juga kita karena kasihnya terhadap kita masing-masing. Sehingga ia sangat mengasihi dengan karya tangannya sendiri. Karena itu saudara-saudara, ada 3 hal yang berharga dalam renungan pagi hari ini. Pertama-tama saudara-saudara, mereka mengasihi Yesus Kristus karena mereka percaya bahwa dia datang dari Allah, bahwa dia adalah anak tunggal Bapa, dan dia adalah Mesias yang diutus. Perhatikanlah iman kepada Kristus bekerja melalui kasih terhadap dia, sebagaimana Galatia 5 ayat 6. Jika kita percaya bahwa dia adalah anak Allah, tidak bisa tidak kita akan mengasihi dia, memang patut dikasihi. Dan jika kita percaya bahwa dia adalah juru selamat dan anak Allah, tidak bisa tidak kita akan mengasihi dia yang sangat mengasihi dan berbaik hati kepada kita karena pengasihannya. Perhatikanlah bagaimana Kristus dengan rasa hormat berbicara tentang kasih kepada murid-murid terhadap dirinya, betapa ia sangat senang menerima kasih mereka itu. Ia mengatakan bahwa kasih mereka itulah yang membuat mereka mendapat perkenanan kepada Bapa. Kamu telah mengasihi aku dan aku percaya dan yang percaya kepadaku. Ketika dunia membenci dan menolak aku, dan kamu pun akan dibedakan. Karena kasih mereka kepada Yesus itulah mereka dikasihi oleh Allah Bapa. Yang kedua, keuntungan yang bertambah-tambah yang diperoleh murid-murid Kristus yang setia, di mana Allah Bapa mengasihi mereka juga, dan itu karena mereka mengasihi Kristus. Allah Bapa begitu berkenan kepadanya, sehingga ia juga berkenan kepada murid-murid atau pengikut Kristus. Betapa hati mereka dikuatkan dalam doa. Mereka tidak perlu segan-segan menghampiri dia yang mengasihi dan memberkati mereka. Yang ketiga, dengan mengasihi Yesus Kristus yang datang dari Allah Bapa, hal ini mengingatkan kita juga akan kebenaran tentang Allah di dalam diri Yesus Kristus. Waktu kita diajar untuk berdoa, memohon kebaikan dan pengerteraan melalui Kristus, ini bukanlah berarti seolah-olah semua kebaikan hanya terdapat di dalam diri Yesus Kristus semata. Kasih dan kehendak baik Allah Bapa menetapkan Kristus menjadi pengantara untuk perdamaian, untuk mendamaikan kita, untuk penebusan dosa kita.
Karena itu kita berutang kepada belas kasihan Allah atas perbuatan Kristus itu. Karena Allah memberikan Kristus bagi kita untuk perdamaian, untuk penebusan kita. Maka sungguh Allah Bapa mengasihi kita. Karena kita percaya dan mengasihi Yesus Kristus yang datang dari Allah. Hal inilah yang membuat sukacita, kegembiraan, kesukaan kita, memperkuat keyakinan iman percaya kita tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Maka orang-orang yang percaya, yang mengasihi Kristus, sudah barang tentu menyadari bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Oleh sebab itu kita berani menghampiri Dia seperti anak-anak menghampiri bapaknya yang penuh kasih sayang. Demikian juga kita menghampiri Allah di dalam Yesus Kristus. Maka inilah dasar dan keyakinan kita bahwa Allah tetap mengasihi kita sebagaimana adanya, memperhatikan kita dan menjalani segala pergumulan kehidupan kita dan bahkan segala kerinduan kita masing-masing hingga saatnya kita pun kembali kepada Bapa. Sebagaimana Yesus Kristus berkata, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau telah terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Itulah pengakuan daripada murid-murid Yesus kepada Yesus. Sungguh kita tidak ragu dan tidak sangsi bahwa Yesus Kristus yang datang, yang disuruh Allah Bapa kita, kita sudah ditebus dan sudah diselamatkan dari dosa. Saudara-saudara, kalau sudah itu sudah terlaksana melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, kita kembali berharga, kita kembali mulia di hadapan Tuhan. Tebusan yang sangat berharga. Kita sudah menjadi anak-anak Allah, mutiara yang berharga, yang berkenan kepadanya. Sehingga kita beroleh damai sejahtera di dalam Dia. Sekalipun kita menderita penganiayaan, mengalami berbagai percobaan, tetapi kita kuat, teguh, dan tidak goyah. Karena Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Allah peduli dalam segala persoalan kita. Yakinlah dan percayalah, Tuhan bersama dengan kita. Berdiri teguh, kuat, dan tidak goyah di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami menjadi pengikut Yesus Kristus dan kami yakin dan percaya bahwa Allah menyutus Yesus Kristus menjadi perdamaian, menjadi sukacita, menjadi berharga kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami tetap berdiri teguh dan tidak akan goyah di dalam iman percaya kami. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami sebagaimana apa adanya. Karena itu kami berdiri teguh kuat iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang senantiasa peduli dalam setiap pergumulan dan kehidupan kami masing-masing. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera. Jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.